Halo teman-teman pemancing setia di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempat kita berbagi ilmu, tips, dan tentunya prediksi mancing paling akurat. Saya, seperti biasa, siap memberikan ramalan kondisi mancing yang super detail untuk hari Jumat 3 Oktober 2025. Persiapkan joran kalian, karena hari ini menjanjikan sesuatu yang istimewa. Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini, karena ada beberapa kejutan alam yang akan memengaruhi kegiatan memancing kita. Hari ini akan menjadi hari yang menarik dengan perpaduan cuaca dan fase bulan yang berpotensi menghadirkan aksi seru di perairan kita. Kalian akan menemukan cara terbaik untuk memanfaatkan kondisi ini dan pulang membawa tangkapan yang memuaskan. Mari kita bahas dulu jenis ikan yang paling bersemangat menyambut kita hari ini dan taktik terbaik untuk mereka. Pertama, ada si lincah ikan kembung. Ini dia primadona bulan Oktober. Di mana mencari? Karena ini puncak musimnya, ikan kembung akan aktif berburu di perairan dangkal yang kaya plankton atau di sekitar struktur bawah laut seperti rumpon dan karang-karang kecil. Cari di kedalaman antara 5 hingga 10 meter, terutama di dekat muara sungai atau area dengan arus sedang. Kondisi air hangat sangat mereka sukai. Apa yang digunakan? Gunakan teknik dasaran atau trolling ringan. Umpan alami seperti rebon, udang kecil, atau potongan ikan teri sangat efektif. Jika menggunakan umpan buatan, coba jig kecil atau sendok metal berwarna cerah. Ingat, kembung senang umpan yang bergerak aktif. Selanjutnya si petarung tangguh ikan kakap merah. Di mana mencari? Kakap merah adalah penghuni dasar, jadi targetkan area berbatu, gugusan karang, atau struktur bangkai kapal. Mereka suka bersembunyi menunggu mangsa. Dengan suhu air yang hangat di bulan Oktober, kakap merah akan lebih agresif. Carilah di kedalaman 10 hingga 20 meter. Apa yang digunakan? Teknik pancing dasaran, bottom fishing adalah kuncinya. Umpan hidup seperti udang atau ikan kecil, layang kembung akan jadi sasaran empuk. Gunakan mata kail yang kuat dan kawat leader untuk menghindari gigitan tajam mereka. Jika air agak keruh karena hujan, gunakan umpan yang berbau menyengat. Dan jangan lupakan sang pelari cepat, ikan cakalang. Di mana mencari? Oktober adalah salah satu puncak musim cakalang. Mereka adalah ikan pelagis yang berenang di kolom air terbuka. Cari kawanan burung laut yang beterbangan atau lompatan ikan kecil di permukaan air. Itu tanda cakalang sedang berburu. Ikuti arus dan area pertemuan massa air. Apa yang digunakan? Teknik trolling dengan lure minnow atau paper sangat direkomendasikan. Atau jika menemukan gerombolan, coba teknik jigging dengan metal jig berwarna perak atau biru. Siapkan piranti yang kuat karena tarikannya sangat dahsyat. Sekarang, mari kita bedah kondisi alamnya teman-teman. Kondisi cuaca, khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan akan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Suhu yang hangat ini akan menjaga metabolisme ikan tetap tinggi. Tekanan atmosfer. Kita berada di masa transisi dari musim kemarau ke penghujan, jadi tekanan udara akan sedikit tidak stabil dan cenderung fluktuatif. Penurunan tekanan bisa membuat ikan sedikit kurang aktif, jadi perhatikan tanda-tanda ini. Angin. Potensi angin kencang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ada, terutama di periode 3 sampai 6 Oktober. Angin kencang bisa menciptakan gelombang tinggi dan membuat ikan mencari perlindungan di perairan yang lebih dalam atau terlindung. Curah hujan. Hujan ringan hingga sedang diprediksi mengguyur beberapa daerah di Jakarta pada siang hingga sore hari, sekitar pukul 1 siang hingga 4 sore.
Hujan ini bisa membuat air permukaan sedikit keruh, namun juga membawa nutrisi yang memicu aktivitas makan ikan. Suhu air. Suhu permukaan air di perairan Indonesia secara umum masih hangat, berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, bahkan cenderung ke arah yang lebih tinggi di awal Oktober. Suhu air yang hangat ini sangat disukai oleh sebagian besar ikan tropis dan menjaga mereka tetap aktif mencari makan. Fase bulan. Pada 3 Oktober 2025, bulan akan berada dalam fase separuh awal atau waxing gibbous. Dengan 84,4% permukaan bulan terlihat terang. Kita sedang menuju fase bulan purnama yang akan terjadi pada tanggal 7 Oktober. Menurut kepercayaan pemancing, fase mendekati purnama seperti ini sering dikaitkan dengan aktivitas ikan yang tinggi, terutama karena pasang surut air laut yang kuat. Arus yang kuat ini dapat memicu ikan predator untuk berburu lebih agresif. Aktivitas ikan secara umum. Secara keseluruhan, bulan Oktober adalah periode yang sangat baik untuk memancing di Indonesia, sering disebut musim daya laut, karena kondisi yang relatif bersahabat. Banyak spesies, termasuk kembung, layar, kakap, dan cakalang berada pada puncak aktivitasnya. Namun dengan potensi hujan ringan, hingga sedang dan angin kencang lokal, aktivitas ikan mungkin akan sedikit rewel atau capricious di beberapa spot. Terutama di area yang terpapar langsung perubahan cuaca ekstrim. Ikan mungkin akan mencari tempat yang lebih tenang atau sedikit lebih dalam. Penilaian kritis Glenn Duktai. D. Melihat perpaduan antara suhu air yang hangat, fase bulan yang mendorong aktivitas ikan, namun diimbangi dengan potensi hujan dan angin lokal, saya menilai kualitas Glenn hari ini akan sedang menuju baik. Glenn akan menjadi rewel di area yang terkena dampak langsung hujan dan angin, tetapi akan sangat baik di lokasi yang tepat dan terlindung. Kunci suksesnya adalah beradaptasi dengan kondisi lokal. Jadi, teman-teman, prediksi saya untuk hari Jumat 3 Oktober 2025 adalah kondisi Glenn akan sedang cenderung baik, namun akan sedikit rewel karena potensi angin dan hujan lokal. Perhatikan lokasi dan waktu yang tepat untuk hasil optimal. Baiklah teman-teman, itulah prediksi mancing kita untuk hari ini. Jangan lupa, niat dan doa itu setengah dari strike. Semoga kalian semua mendapatkan hasil tangkapan terbaik. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak, like video ini, subscribe ke channel saya kalau belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Dan saya penasaran, umpan andalan apa yang selalu berhasil untuk kalian di kondisi cuaca seperti ini? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam strike, ni hati ni cacing.